Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Mau Belajar. Pada video kali ini kita masuk pekan ke-7 untuk pertemuan mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana pada pekan 4, 5, 6 saya menyajikan hasil dari diskusi kelompok yang disampaikan atau yang dikerjakan sebagai tugas tengah semester dari masing-masing kelompok dengan framework TOGAF. Maka pada pekan ketujuh ini kita akan masuk ke materi berikut dari framework arsitektur enterprise, yaitu Jahman Framework. Jahman Framework dipilih sebagai kerangka kerja dari arsitektur enterprise untuk mata kuliah ini karena salah satu framework yang banyak digunakan atau framework kedua terbanyak digunakan dalam pengembangan arsitektur enterprise dari sebuah perusahaan. Selain itu, framework Jahman dipilih atau kerangka kerja Jahman dipilih karena dalam pengembangannya itu sangat unik, di mana kita akan melihat 5W dan 1 how. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita lihat pada slide berikutnya. Oke, kita masuk kepada agenda style atau outline materi pada pertemuan kali ini, di mana ada 4 outline materi yang akan disampaikan. Ada 4 materi besar yang ingin disampaikan. Yang pertama itu apa itu Jahman, what is Jahman Framework. Yang kedua, artifact dari kerangka kerja framework Jahman, the artifact of Jahman Framework. Yang ketiga adalah kerangka kerja atau matriks Jahman Matrix Framework. Dan yang keempat, model kerangka kerja Jahman itu sendiri atau Jahman Framework model. Baik, kita masuk ke apa itu Jahman atau what is the Jahman Framework. Nah, ada 3 pembahasan utama dari apa itu Jahman, mana kita selalu membahas tentang histori atau sejarah munculnya Jahman Framework ini. Yang kedua, alasan pengembangan atau background development-nya. Dan yang ketiga, kerangka utama Jahman atau Jahman Framework. Kita masuk dulu kepada sejarah historinya. Jadi, jika kita melihat sejarah pengembangan Jahman Framework, pertama kali dipublikasikan oleh John Jahman dengan tujuan untuk membuat klasifikasi dan dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manajemen dan pengembangan sistem enterprise. Saat awal diperkenalkan pada tahun 1987, Jahman masih bersifat atau berbentuk struktur matriks 6x3 untuk rancangan dari organisasi bisnis. Namun dalam pengembangannya, di mana pada tahun 1992 Jahman ini mengalami perubahan matriks dari yang sebelumnya 6x3 menjadi 6x6, di mana 6x6 ini berubah untuk mengakomodir perspektif dari setiap komponen yang ada atau yang terlibat pada sebuah organisasi perusahaan. Dan dalam perkembangannya, matriks ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan arsitektur enterprise yang lebih dinamis, praktis, terstruktur untuk mendukung kegiatan organisasi perusahaan. Adapun alasan utama beberapa perusahaan melakukan pengembangan dengan metode Jahman, ada 2 alasan utama, di mana dilihat dari sisi bisnis dan dilihat dari sisi manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki komponen bisnis, manajemen bisnis, dan aktivitas. Nah, agar supaya seluruh kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu dibangun sebuah strategi bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar global dan bagaimana tata cara pelaksanaannya agar supaya seluruh rangkaian bisnis yang ada di perusahaan, rangkaian bisnis yang dibangun pada sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adapun untuk alasan kedua, tujuan beberapa perusahaan melakukan pengembangan dengan metode Jahman karena ingin membantu dalam melakukan seluruh kegiatan bisnisnya. Misalnya pada komponen bisnis, manajemen bisnis, dan aktivitas bisnis
yang ada perusahaan, butuh adanya sebuah pemisahan dalam artian job deskripsi yang ada pada perusahaan dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam memudahkan rancangan dan mengembangkan arsitektur bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Berdasarkan dua alasan inilah, maka perusahaan berlomba-lomba atau berusaha untuk mengembangkan sebuah rancangan arsitektur enterprise yang baik, khususnya dengan menggunakan TOGAF, agar supaya seluruh kegiatan bisnisnya atau seluruh target bisnis yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik atau bisa dicapai sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan di poin 1.3 atau kerangka utama Jahman atau Jahman Keyword, dia hampir sama dengan beberapa framework lain pada rancangan arsitektur enterprise. Ada 3 kerangka utama yang ditemukan pada beberapa kerangka kerja lain untuk metode framework atau rancangan arsitektur enterprise. Itu tetap ada arsitektur data, arsitektur proses, dan arsitektur teknologi. Jahman juga ditemukan hal yang sama. Nah, untuk arsitektur data pada framework Jahman itu berkaitan dengan arsitektur dan rancangan dari alur data. Sedangkan untuk arsitektur proses berkaitan dengan arsitektur proses bisnis, dan untuk arsitektur teknologi itu berkaitan dengan rancangan teknologi, software, dan aplikasi. Kita masuk ke poin kedua, the artifact of Jahman model. Jika pada TOGAF kita mengenal yang istilah cetak biru atau blueprint, pada model Jahman itu istilah yang banyak dikenal adalah artefak. Artefak adalah sebuah skema berbentuk gambar, model, diagram, atau dokumen yang memuat rancangan enterprise perusahaan dengan melibatkan 3 komponen utama untuk menghindari noise atau menghindari kesalahan dalam penyusunan rancangan arsitektur enterprise dari sebuah perusahaan. Nah, siapa saja 3 komponen utama dalam rancangan model Jahman itu disebutkan dari the actor poin 2.1, the perspective untuk poin 2.2, dan komponen untuk poin 2.3. Seluruh komponen ini saling terlibat dalam penyusunannya agar supaya tidak terjadi kesalahan, tumpang tindih, atau kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan pada sebuah organisasi perusahaan. Nah, kita masuk ke poin 2.1 atau disebut the actor. Dalam aktor untuk framework Jahman itu ada 6 aktor yang akan terlibat, terdiri dari planner atau disebut sebagai tim perencana, yang kedua adalah owner atau pemilik perusahaan, yang ketiga adalah designer, tim pengembang model sistem, yang keempat builder, tim infrastruktur teknologi, tim kelima atau aktor kelima adalah subkontraktor, tim implementasi sistem, dan yang keenam adalah user atau pengguna sistem. Nah, untuk poin 2.2 berkaitan dengan the perspective, di mana dimaknai di sini bahwa setiap aktor memiliki perspektifnya sendiri dalam penyusunan rancangan arsitektur enterprise dari sebuah organisasi perusahaan. Di mana jika disebutkan di sini seorang planner itu perspektifnya adalah membuat rancangan arsitektur yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan perusahaan. Untuk perspektif owner, dia harus bisa berdiskusi dengan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah konseptual rancangan dari model enterprise sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada perspektif desainer, itu diharapkan seorang desainer harus mampu membuat rancangan dari model teknologi yang logis, sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi perusahaan yang baru dan mendukung
rancangan bisnis yang akan dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan. Pada perspektif builder, seorang tim pengembang atau perancang software harus membuat sistem dan software aplikasi dengan rancangan yang sesuai atau memiliki performa yang baik sesuai dengan pesanan atau rancangan yang dibuat sebelumnya oleh desainer dan owner serta planner. Nah, untuk perspektif subkontraktor, di mana dia sebagai tim implementasi, dia harus dapat merepresentasikan dan membantu seluruh lini pekerjaan pada perusahaan dari hasil software atau sistem yang telah dibuat oleh seorang builder. Dan perspektif terakhir itu user, di mana user diharapkan dapat menjalankan atau mencoba sistem yang telah dikembangkan itu berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja baik dirinya sendiri dan secara umum kinerja dari organisasi perusahaan. Untuk mendapatkan model artefak terbaik seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya kerjasama yang baik antara aktor yang akan terlibat atau yang terlibat dari rancangan arsitektur enterprise dan perspektif yang dia miliki, di mana jika kita lihat dari sisi aktor itu berkaitan dengan kronologis pekerjaannya. Jadi setiap urutan dimulai dari planner, kemudian owner, designer, builder, subkontraktor, dan user itu harus memainkan perannya atau masuk pada syarat pekerjaan sesuai ketentuan dan menjalankan batasan terhadap akses atau memiliki batasan terhadap pekerjaannya masing-masing. Jadi setiap dari aktor dan perspektif itu harus saling berurutan dan dalam perspektifnya itu memiliki tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Agar supaya rancangan arsitektur enterprise itu dapat berhasil dan dijalankan dengan baik pada sebuah perusahaan. Sedangkan untuk komponen ketiga dari rancangan arsitektur enterprise itu berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, 5W1H, di mana 5W itu berkaitan dengan what, who, when, why, where, dan hanya itu adalah how. Nah, untuk what itu sendiri itu biasanya komponennya berkaitan dengan material data dan informasi. Untuk who itu berhubungan dengan aturan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Untuk how itu bagaimana fungsi pekerjaan, bagaimana sebuah aktivitas bekerja dalam sebuah perusahaan. Sedangkan when berkaitan dengan kejadian, siklus atau waktu. Where itu berkaitan dengan lokasi, network, dan tata letak teknologi. Sedangkan why berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan inisiatif pengembangan atau pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah manajemen organisasi. Nah, kita masuk kepada poin ketiga Jahman Matrix Framework, di mana ada dua line atau garis yang harus kita perhatikan di sini, ada vertical line dan ada horizontal line. Di mana untuk vertical line ini berkaitan dengan aktor dan perspektif dari masing-masing pekerjaan. Sedangkan untuk horizontal line, jika kita melihat di sini, ini menampilkan tentang 5W dan 1H atau berkaitan dengan komponen-komponen yang akan dilakukan oleh seorang aktor dalam perspektif pekerjaannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang framework Wartif dari matriks Jahman itu bisa kita lihat pada keterangan di bawah ini, di mana gabungan dari aktor dan perspektif pekerjaannya pada perspektif planner. Untuk vertical line-nya, seorang planner harus mampu menjabarkan lingkungan bisnis yang dikerjakan oleh ahli berdasarkan teori dan konseptual.
Sedangkan seorang aktor dan perspektif pekerjaannya, dia harus bisa menghasilkan sebuah model bisnis atau menjabarkan aktivitas bisnis dan komponen bisnis yang ada pada organisasi atau yang ada pada perusahaannya. Sedangkan untuk perspektif desainer, seorang desainer harus mampu menghasilkan sebuah desain model logika sesuai dengan batasan dan kebutuhan sistem yang dia peroleh dari planner dan dari owner. Nah, untuk perspektif builder itu hasilnya berupa rancangan fisik dari software atau software jadi atau software yang telah dikembangkan sesuai dengan teknologi, orang, biaya, dan lingkup dari waktu pengembangan atau waktu penggunaan. Sedangkan perspektif implementasi builder atau tim implementasi itu berkaitan dengan bagaimana teknologi yang telah dibuat ini, yang telah dirakit, dapat dioperasikan atau dapat dikonfigurasikan dengan baik pada manajemen perusahaan. Nah, dalam perspektif partisipan, maka sebagai seorang user, pengguna akhir, maka dia harus mampu menguji menggunakan sistem yang telah dibuat dengan baik agar supaya bisa mendukung pekerjaannya dan berusaha untuk mencari yang namanya error, di mana jika ditemukan error, maka error tersebut dapat dilaporkan kepada tim pengembang untuk bisa diperbaiki kembali dan dapat dijalankan softwarenya dengan baik. Nah, untuk horizontal line itu sendiri kita akan ditemukan tentang what, how, where, who, when, dan why, di mana what akan berkaitan dengan data. Jika kita melihat apa saja yang perlu dikerjakan dari seorang planner, owner, designer, builder, subkontraktor, dan user, aktor berdasarkan dengan deskripsi pekerjaannya, maka kita akan melihat di sini untuk kolom data, seorang planner harus dapat menghasilkan kelas entitas rancangan bisnis. Seorang owner diharapkan dapat membuat relasi entitas dan kegiatan bisnis. Seorang desainer harus mampu membuat rancangan data dan ERD. Untuk builder dia harus membuat database dan pointer key table. Sedangkan untuk subkontraktor dia harus dapat menghasilkan sebuah data field sesuai kebutuhan dan user melakukan bagaimana dia dapat melakukan akses dengan baik terhadap data yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, untuk kolom how atau berkaitan dengan fungsi, seorang planner harus bisa membuat entitas bisnis yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan seorang owner dia harus bisa memastikan input dan output dari entitas dan proses bisnis yang dikembangkan, yang akan dikembangkan, Sedangkan untuk desainer dia harus bisa membuat rancangan fungsi bisnis sesuai kebutuhan. Builder dia harus merancang proses, fungsi, dan bagaimana program itu dieksekusi jika dijalankan dengan baik. Dan subkontraktor dia menjalankan perintah kerja yang sudah dikerjakan pada builder dan bagaimana melakukan blok-blok atau eksekusi dari program yang telah dibuat. Nah, user itu sendiri dia akan mencoba fungsinya, fungsi dari pekerjaan yang telah dibuat oleh builder dalam menjalankan program yang dikerjakan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, berkaitan dengan where atau network, seorang planner dia harus bisa menentukan lokasi yang sesuai dan cakupan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan rancangan bisnis dari sebuah perusahaan. Dimana kalau untuk sisi owner dia harus menyusun sesuai dengan kebutuhan logistik bisnis dari perusahaan. Desainer dia akan membuat rancangan dari fungsi bisnis. Sedangkan untuk builder dia akan membuat spesifikasi bisnis sesuai dengan lingkungan bisnisnya. Subkontraktor berkaitan dengan rancangan jaringan cakupan bisnis, dan user adalah menguji fungsi jaringan. Untuk sisi who atau berkaitan dengan orang, maka seorang planner harus bisa menyusun mayor bisnis atau keseluruhan dari rangkaian bisnis, siapa aja orang-orang yang akan terlibat dalam rancangan bisnis yang akan dibuat. Untuk sisi owner dia akan membuat flow pekerjaan, workflow dari model sistem yang akan dikerjakan, dan desainer dia akan membuat
bagaimana interface yang baik dari sistem yang akan digunakan dari setiap aktor pada sistem atau pada manajemen perusahaan. Sedangkan untuk builder, dia akan mencari siapa saja user yang nanti akan menggunakan program ini, bagaimana format pekerjaannya, bagaimana nanti hak-hak dalam akses pekerjaan. Nah, untuk subkontraktor itu sendiri atau tim implementasi, dia akan berkaitan dengan keamanan, password, kemudian identitas itu berkaitan dengan hak akses atau login dari masing-masing user yang akan terlibat pada sistem tersebut. Sedangkan user dia akan mencoba sesuai dengan identitas atau hak akses yang akan dia jalankan, apakah program sudah berjalan sesuai dengan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Sedangkan untuk berkaitan dengan waktu, planner itu akan membuat rancangan yang berkaitan dengan siklus entitas bisnis. Owner itu akan melakukan penjadwalan dari proses bisnis. Desainer akan membuat siklus dan proses bisnis. Builder akan membuat aturan dan fungsi dari software. Subkontraktor bagaimana komponen ini bekerja sesuai dengan siklusnya. Untuk user sendiri, dia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal. Misalnya ada shift-shiftannya, maka apakah sesuai atau tidak. Untuk motivasi atau why itu dari sisi planner dia akan melihat tujuan pengembangan bisnisnya. Untuk dari sisi owner, dia akan membuat sebuah strategi bisnis sesuai dengan kebutuhan dari update sistem bisnisnya. Desainer itu akan merancang model dan pendefinisian dari fungsi bisnis yang dia peroleh sebelumnya dari planner dan owner. Builder dia akan membuat aturan dari penggunaan software sistem. Subkontraktor langkah-langkah penggunaannya, dan user itu berkaitan dengan strategi bagaimana dia menggunakan program untuk mendukung pekerjaannya. Nah, dari seluruh penjelasan ini mungkin bisa dirangkum pada satu bagan di slide terakhir, di mana jika kita melihat Jahman Framework Model ini, pada vertical line kita akan melihat aktor-aktor yang terlibat, di mana bisa di sini ada tim perencana, builder, ada pemilik, owner, ada arsitek, tim perancang, di sini ada builder, tim pengembang, di sini ada subkontraktor dan user, pengguna, di mana setiap aktor ini memiliki perspektif pekerjaannya masing-masing. Jika kita melihat di sini, seorang builder dia memiliki perspektif berhubungan dengan tujuan dan cakupan. Seorang owner memiliki perspektif berkaitan dengan model bisnis, rancangan model bisnis yang akan dihasilkan. Seorang arsitek atau desainer itu memiliki perspektif dalam membuat sebuah model sistem. Sedangkan untuk builder itu memiliki perspektif bagaimana saya membuat sebuah software atau model teknologi yang baik. Untuk subkontraktor, dia memiliki perspektif untuk representasi dari detail program atau rancangan program yang telah dirancang. Dan untuk pengguna, dia memiliki perspektif bagaimana saya bisa menjalankan fungsi-fungsi dari sistem yang telah dibuat. Nah, jika kita melihat pada vertical line dan dilihat lebih lanjut pada horizontal line, kita akan menemukan bahwa setiap aktor dan perspektifnya memiliki komponen kerjanya masing-masing. Dimana jika kita lihat tim perencana atau builder, tim planner, maka kita akan melihat bahwa seorang planner jika dikaitkan dengan data, dia akan mencari daftar atau hal-hal yang penting atau data-data penting yang berkaitan dengan pengembangan arsitektur enterprise dari sebuah perusahaan. Sedangkan jika melihat dari fungsinya, bagaimana fungsi ini berjalan, maka seorang planner itu harus membuat daftar bagaimana fungsi bisnis ini, bagaimana proses-proses bisnis ini bisa dilakukan atau bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk berkaitan dengan jaringan, seorang builder harus bisa memastikan daftar atau letak-letak komputer dari lokasi operasional yang sesuai atau yang dibutuhkan dari perusahaan agar supaya program ini bisa berjalan atau rancangan ini bisa berjalan sesuai dengan operasional enterprise. Nah, di sisi lain atau lebih lanjut tentang orang atau who,
seorang planner harus bisa memastikan siapa saja orang-orang yang akan terlibat pada unit organisasi untuk rancangan enterprise ke depannya. Untuk sisi waktu, komponen waktu, maka seorang planner harus memiliki daftar waktu atau siklus bisnis dalam menggunakan atau dalam rancangan bisnis yang akan dikembangkan. Sedangkan dalam sisi motivasi atau why, maka seorang planner, perencana harus memiliki daftar tujuan dan strategi bisnis yang akan dibuat rancangan arsitektur enterprise-nya. Nah, setiap aktor dan perspektif pekerjaannya memiliki seluruh atau memiliki masing-masing komponen bisnis yang harus dia kerjakan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan sistem yang akan dikembangkan. Jika tadi sebelumnya saya menjelaskan dari sisi perencana, bagaimana jika dari sistem seorang desainer? Dia juga pasti memiliki komponen kerjanya yang berbeda. Dimana jika kita bisa melihat di sini setiap aktor dan perspektif pekerjaannya memiliki komponen kerja masing-masing. Nah, ini contoh dari framework model Jahman yang bisa kalian contoh atau bisa kalian lihat. Tidak saya jelaskan lebih detailnya lagi. Mudah-mudahan penjelasan dari sisi perencana dan beberapa penjelasan sebelumnya bisa menjadi contoh yang baik bagi kalian untuk mengerjakan tugas akhir semester dengan Jahman Framework Model, di mana penyampaian teknisnya akan disampaikan di kelas untuk tugasnya dan disertai dengan pembagian kelompok dan waktu pengerjaan serta teknis pengumpulan laporan akhir dari UAS mata kuliah ini, laporan akhir dan tugas akhir mata kuliah ini. Baik, mungkin ini video penjelasan terkait dengan Jahman Model. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terus dukung channel saya Mau Belajar dari saya sendiri, Fahrudin Pakaya, dengan menonton seluruh rangkaian video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video yang bermanfaat. Tambahkan komentar untuk sharing video pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa subscribe untuk menambah jumlah penggemar pada channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.